sialan. Anakku, kamu pun pasti tahu, pangkat presiden hanyalah pemicu kekacauan. Rakyat sipil diadu layaknya sarung ayam, sementara aparat emang cocok jadi alat. Jawab Kavi. Ya, Om Swastiastu, salam nama muda, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada kawan-kawan kami ucapkan selamat datang di Rajut Rasa Podcast. Yuk. Ini adalah podcast perdana perdana kita nih. Dalam podcast perdana ini kita ada sebuah season nih khusus untuk bulan Ramadan. Seasonnya berjudul Safari Ramadan. Dalam episode pertama kita akan ngebahas tentang ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 dalam bulan Ramadan. Asik. Ya, sebelumnya kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya tak kenal karena belum kenalan. Ya, kenalin gue Billy. Asik. Kebetulan jadi host. Asik, host dari Rajut Rasa Podcast. Ya, saya nggak sendiri nih kawan-kawan. Saya ditemanin dua pembicara. Asik. Yang pertama ada Bung Usman ya, dari Banyuwangi. Halo Bung Usman. Masuk dong, masuk. Yang kedua ada Bung Ahmad dari Volker Study. Wah, ini jauh-jauh dari Jakarta. Halo Bung Ahmad. Asik. Halo Bung Billy, apa kabar? Jauh-jauh dari Jakarta ya kan, ngungsi karena corona. Asik. Gini Bung, nggak enak juga kebanyakan bacot ini. Jadi gini, bulan Ramadan kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya kan. Selain kita juga harus menjalankan puasa ataupun taraweh di bulan puasa kali ini ataupun bulan Ramadan kali ini, kita juga harus menghadapi pandemi COVID-19 ya kan. Makhluk yang tak kasat mata seperti jin gitu. Tapi kan yang anehnya pandemi ini bukan hanya menyerang kesehatan tapi juga menyerang ekonomi gitu kan. Buktinya saya sendiri jadi kanker gitu, kantong kering ya. Ini dampak ekonomi juga terkena, terkhususnya mungkin ya yang lebih ngerasain itu adalah kaum menengah ke bawah gitu kan, seperti kita ya kan. Kaum proletar miskin ditelantarin negara juga gitu kan. Jadi mungkin ntar Bung Usman yang bisa memulai obrolan ini biar lebih au ya. Jadi gimana Bung Usman tanggapannya pandemi COVID-19 ini, apakah juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan terkhususnya di Banyuwangi? Kepada Bung Usman disilakan cekidot. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kawan-kawan sekalian, para pendengar. Jadi adanya wabah COVID-19 ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Indonesia itu cukup kritis begitu. Kenapa? Misal di bulan Ramadan ini biasanya di suasana biasa hari-hari sebelumnya atau Ramadan sebelumnya, warga pedesaan itu mengalami peningkatan pendapatan ekonomi. Misal harga pangan itu biasanya naik tinggi, cabai, komoditas pertanian begitu, cabai, sayur, buah-buahan, karena tingginya permintaan pasar ketika bulan Ramadan. Namun di tahun ini begitu, akibat adanya wabah COVID-19 ini menunjukkan bahwa negara harus bisa merefleksikan dari peristiwa ini bahwa masyarakat di pedesaan mengalami kerugian karena pertama komoditas yang dia panen begitu harganya turun.
pertama begitu, harganya turun. Yang kedua, keterbatasan akses. Itu yang perlu disadari. Maka ketahanan pangan harus dibangun. Itu juga menyadarkan bahwa desa itu menjadi hal yang vital bagi pembangunan sebuah bangsa, apalagi di Indonesia. Misal kita lihat hulu dan hilir begitu, antara masyarakat pertanian dan masyarakat perikanan gitu. Mungkin mereka tidak mengalami dampak yang cukup signifikan dalam hal akses atas pangan begitu. Dia bisa makan hasil tangkapan ikan, petani juga bisa kesehariannya bisa mengkonsumsi dari hasil pertaniannya. Namun bagaimana dengan masyarakat perkotaan gitu. Ketika masyarakat perkotaan membutuhkan akses atas hasil-hasil pertanian maupun perikanan. Namun sebaliknya juga masyarakat pedesaan juga membutuhkan akses bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak begitu dan lain sebagainya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa di tengah krisis sumber-sumber daya alam itu ada di desa. Cuman masalahnya adalah sistem yang dibangun oleh negara itu kan begini, sumber daya alam yang ada di desa itu dikooptasi oleh sistem kapitalistik begitu. Jadi hasil-hasil pertanian masuk ke tengkulak baik skala besar, hasil-hasil produksinya masuk ke pabrik-pabrik, dan itu dijadikan satu pintu sistem perekonomian di Indonesia gitu. Sehingga setelah wabah ini menjalar kemana-mana dan menjadi masalah nasional, ketika perusahaan-perusahaan yang bergerak baik di bidang pertanian maupun perikanan mengalami kolap, begitu masyarakat pedesaan menjadi kesusahan bagaimana hasil tangkapan ikannya, bagaimana hasil pertaniannya mampu dia jual begitu. Akhirnya kesusahannya di situ. Nah, ketahanan pangan itu kan memastikan bahwa masyarakat itu bisa mengakses hak atas kebutuhannya, baik yang bergizi maupun yang mereka inginkan di kebutuhan keseharian begitu. Nah, di wabah 19 ini COVID ya. sorry di COVID-19 ini corona ini kan bisa membuat lumpuhnya akses komoditas antar wilayah begitu, hulu hilir begitu, antara perikanan dan pertanian. Sedangkan kebijakan negara itu tidak mengarah ke situ begitu. Malah cenderung memberi atau menjamin kebutuhan masyarakat begitu berupa bantuan, yang itu pun realisasi di lapangan banyak mengalami konflik begitu. Padahal menurutku yang dibutuhkan adalah begitu menjamin akses pangan warga dan kelancaran kebutuhan antara masyarakat hulu dan masyarakat hilir, dalam artian masyarakat dataran tinggi dan masyarakat di wilayah pesisir begitu. Itu sih analisisnya adalah negara harus mulai merubah pola perekonomiannya, lari ke desa begitu, baik di desa pesisir maupun di desa dataran tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena di sanalah lumbung pangannya begitu. Lumbung pangannya di situ. Jadi menjamin kelancaran pangan di situ melalui sistem yang tidak lagi kapitalistik begitu. Karena ketika krisis datang, perusahaan-perusahaan skala besar dan yang sifatnya dia komersil itu akan kolab
dan masyarakat mengalami kebingungan akses di situ. Itu sih kira-kira. Tapi yang menjadi pertanyaan gini Bung, pertanyaan kan menurut sistem informasi ketersediaan pangan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, yaitu Banyuwangi mampu menghasilkan beras, stok bahan pokok di Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi itu bisa 50 ton gitu, atau sekitar 50.625 kilo. Nah, sedangkan harga beras di Banyuwangi sendiri itu urutan berapa ya? Urutan ketiga mahalnya itu loh, dibandingkan kabupaten lain yang ada di Banyuwangi. Harga per kilonya itu di Banyuwangi sampai 10.500. Itu kira-kira kenapa gitu? Padahal dalam stoknya sendiri di Banyuwangi lumayan banyak gitu. Apa yang menyebabkan itu? Artinya kan begini, kita juga harus bisa mengkonversi begitu lahan-lahan produktif di Kabupaten Banyuwangi. Itu pertama. Jadi Kabupaten Banyuwangi ini kan kabupaten terbesar di Jawa Timur gitu, luasannya, dan Banyuwangi juga terkenal sebagai Kabupaten Lumbung Pangan gitu. Mungkin perlu di cross check perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan industri, perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan perumahan, itu juga perlu di cross check. Karena dengan wilayah administrasi yang besar, itu juga otomatis secara demografi dia juga besar gitu. Jadi semacam ada ketimpangan antara tingkat demografi yang tinggi dengan kebutuhan pangan gitu. Sehingga Banyuwangi sebagai lumbung pangan di Jawa Timur harganya melonjak tinggi. Bahkan Banyuwangi dikategorikan ketiga begitu, harga beras yang cukup mahal setelah Kabupaten Malang maupun Kota Malang. Artinya Banyuwangi tempat beras, Banyuwangi mayoritas masyarakatnya petani begitu. Kenapa bisa begitu? Itu yang perlu diurai adalah, bagiku kita harus bisa melihat berapa sih lahan yang memproduksi padi dan berapa masyarakat atau penduduk di Kabupaten Banyuwangi, sehingga kita bisa menghitung begitu masyarakat dan kebutuhannya begitu. Jangan-jangan sama seperti fenomena nasional bahwa kita sebagai negara yang agraris malah mengimpor beras dari luar gitu. Ya kan ini menjadi rancu juga ketika kita terapkan di Kabupaten Banyuwangi. Jangan-jangan ada ketimpangan gitu, antara tingkat kenaikan penduduk dan produksi beras, sehingga walaupun produksinya tergolong tinggi tapi tingkat penduduknya juga tinggi, jangan-jangan kita juga mengambil atau mengakses beras dari luar kota begitu, sehingga itu menjadi mahal begitu. Kira-kira begitu sih. Ya, ini kan sebenarnya pandemi ini mungkin menjadi pilihan yang sangat susah ya, terkhusus untuk kaum menengah ke bawah. Apalagi pemerintah sendiri tidak akan melakukan karantina wilayah agar aktivitas ekonomi tetap berjalan gitu. Di waktu yang berbeda, Sri Mulyani juga menyampaikan tanpa adanya persiapan, lockdown akan menimbulkan kekacauan dan berbagai permasalahan yang rumit. Nah, sebenarnya meskipun tidak akan menerapkan lockdown, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun.
Hal tersebut disebabkan turunnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Penghasilan menurun bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Sementara di sisi lain seperti kebutuhan pokok akan terus naik gitu. Jadi kebijakan pemerintah ataupun himbauan-himbauan pemerintah untuk di rumah saja itu akan menjadi pilihan yang sangat susah gitu loh untuk kelas kaum menengah ke bawah itu sendiri. Maju kena, mundur kena gitu, kayak kalau kata Warkop DKI ya kan. Jadi gimana Bung Adam Bung Ahmad Bung Adam sorry salah nyebut ya kan. Jadi oh, kok kemana? Jadi ini kan menjadi pilihan yang sangat susah gitu ketika misalnya kau menang ke bawah itu akan terus meneruskan untuk kerja. Mereka juga takut gitu karena kena dampak COVID-19 gitu. Misalnya nggak kerja, mereka juga takut kelaparan gitu. Gimana Bung Ahmad untuk menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini? Makasih Bung Willy. Wah, sudah jauh-jauh mengundang kami ke sini tuh. Nah, menarik sih sebenarnya karena kalau kita lihat topik malam ini kan sebenarnya jauh hari kemarin itu bulan-bulan sebelumnya udah ada ide-ide yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan di beberapa daerah untuk merespon bahwasanya ke depan kita akan mengalami krisis terkait dengan pangan. Nah, krisis pangan ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar sebenarnya, Bung. Nah, kalau aku menambahkan sedikit tadi dari Bung Usman itu menyebutkan soal ketahanan pangan yang kemudian mengalami krisis dan seterusnya. Nah, bila kita menarik lebih jauh, sebenarnya Indonesia ini ya negara kita ya. Indonesia ini lagi sebenarnya bukan lagi krisis soal pangan, tapi lagi ruwet dalam bagaimana mereka mengatur dan mengelola pangan sebenarnya. Karena kalau kita melihat lebih jauh sebenarnya istilah-istilah yang digunakan pemerintah saat ini itu cenderung membingungkan baik itu dari skala nasional maupun ke daerah. Nah, di satu sisi sebenarnya ketahanan pangan ini membatasi ruang gerak secara tidak langsung, karena ketahanan pangan ini lebih kepada tingkat sekuritas yang hanya mengatur pada sistem produk maupun konsumsi. Nah, itu yang menjadi bahan yang perlu dicermati secara bersama, yang mungkin akan menjadi bahan pembelajaran bersama. Nah, itu perlu juga dikritisi, sehingga kalau dia hanya merujuk pada sistem produksi dan konsumsi, pada akhirnya pembatasan akses maupun akses masyarakat itu sendiri terhadap pangan. Nah, kalau kita menelisik lebih jauh pada konteks Banyuwangi misalnya, yang telah disebutkan tadi, memiliki lumbung pangan baik itu di darat maupun di pesisir, sebenarnya menarik ketika apakah teman-teman ini baik petani itu maupun nelayan apakah benar-benar sudah dapat mengakses pangannya seperti itu. Akses pangan ini bukan pada konteks membeli ke pasar, tetapi apakah dari hasil produksi yang mereka lakukan sendiri itu benar-benar tersalurkan baik itu secara subsisten maupun secara ekonomi. Nah, itu penting untuk melihat itu. Nah, karena di beberapa, kalau kita kembali lagi pada istilah yang digunakan tadi, istilah itu pertama kali digunakan tahun 1976 oleh PBB yang kemudian lewat pertemuan pangan dunia, konferensi pangan dunia, yang kemudian mencetuskan soal sekuritas pangan, yang menyebutkan bahwasanya pangan kita ini lagi insecure. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada kondisi saat ini kita melihat COVID ya. COVID ini kan ibaratnya ini barang kasat mata kan. Kayak jin gitu kan, halus. Iya, halus dia. Kita nggak bisa melihat secara real. Real maksudnya gini, bukan berarti dia berwujud dan seterusnya. Cuman kalau kita mencermati data 2 bulan terakhir itu menunjukkan bahwasannya COVID ini sporadis,
tiba-tiba ada yang tiba-tiba aja merah gitu kan, tiba-tiba red zone, tiba-tiba yang lain biasa aja gitu. Tapi kalau kita cermati aktivitas dalamnya biasa aja, nggak ada apa, nggak ada yang kemudian orang jadi horor dan seterusnya mencekam atau gimana. Nah, ada satu hal temuan menarik waktu aku di Jember. Nah, itu 2 minggu yang lalu di Jember. Akses, kalau kita bicara akses, ya kembali lagi sebenarnya bukan pada pengurangan, tetapi kontrol terhadap sistem produksi dan sistem produksi dan konsumsi. Nah, di mana pasar tradisional di Jember itu dibuka pada malam hari. Nah, siangnya itu tidak beraktivitas. Dalam artian sebenarnya hanya pada perubahan tata pelaksanaan. Yang kemarin ya biasa-biasa aja, tetapi sekarang harus dikontrol dan seterusnya. Nah, tidak lepas sebenarnya terjemahan ketahanan pangan ini lebih kepada bagaimana pemerintah ataupun tingkat elit dalam sebuah lingkaran kapitalistik itu kemudian mengontrol terhadap pangan. Memang momentumnya dibilang pas nggak juga, dibilang nggak pas juga ternyata gara-gara COVID ini. Agak ambigu juga gitu. Ya agak ambigu. Jadi kalau mau dibilang apakah COVID mempengaruhi akses pangan, menurutku enggak juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar-benar COVID ini mematikan ruang gerak petani maupun nelayan dalam beraktivitas. Nah, itu sebenarnya. Kalau kita cermati misalnya ada PSBB lah, kemudian ada lockdown dari tadi kan istilah dari Bung Willy soal lockdown. Nah, kalau ternyata lockdown ini juga yang kemudian membatasi ruang gerak petani dan nelayan untuk berproduksi, nah itu sebenarnya ada kong kali kong sebenarnya di sini nih terkait dengan pangan itu sendiri. Itu dalam artiannya kalau mereka nggak bisa bertani, mereka nggak bisa bernelayan, berarti nggak ada hasil produksi pangan. Itu sebenarnya pertanyaannya, dari mana 50 ton itu datang. Nah, itu sebenarnya yang harus kita kritisi lebih jauh. Apakah ini import atau ini import atau ada bantuan dari kabupaten lain, khusus data Banyuwangi tadi ya. Nah, bisa jadi sebenarnya kalau pemerintah pintar nih ya, bukan cerdas, pintar ya. Seandainya pemerintah itu Pintar. Misalnya pemerintah pintar, sebenarnya nggak perlu ada akses ataupun pembatasan soal pangan tadi. Karena kalau dilihat data yang disebutkan Bung Willy itu kan sama keterangan dari Bung Usman, itu udah jelas bahwasanya Banyuwangi ini punya stok ataupun lumbung sebenarnya. Nah, kalau bicara lumbung ini kan berarti petaninya itu ada petani yang konsentrasinya memang untuk menghasilkan produksi pangan kayak gitu. Bukan hanya buah-buah tapi padi dan lain-lain. Nah, kemudian dinilainya juga ya kita mengenal Banyuwangi kabupaten gede, berarti kan wilayah pesisirnya juga besar. Nah, otomatis sentra produksi pertanian maupun perikanan itu lumayan mendukung untuk Banyuwangi. Nah, pertanyaan di sini sebenarnya yang harus, ini aku sih bukan mau bertanya, maksudku ini akan menjadi kritis bersama. Apakah dengan adanya ketersediaan yang ada di Banyuwangi itu dimanfaatkan oleh pemerintah, itu maksudku. Kalau pemerintah pintar maksudku. Gitu maksudnya. Jadi kalau dia pintar sebenarnya ya gampang-gampang aja sebenarnya kan. Dia cari desa, mendata desa yang mana yang ternyata memiliki lahan pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Nah, kekhawatiranku bila kita kaitkan dengan jumlah produksi stok pangan terutama beras dan dengan harganya, itu bisa jadi beras ini memang tidak berjalan, dalam artinya produksinya tidak berjual sebenarnya atau tidak tersalurkan ke masyarakat. Mungkin itu udah lama
itu stok lama, mungkin bulan apa gitu masuk, kemudian tidak tersalurkan secara sporadis, ataupun masyarakat ternyata tidak membutuhkan banyak. Dalam arti lain gini, karena di Banyuwangi memiliki lumbung pangan yang besar, dalam artian setiap desa memiliki petani yang menanam pangan, makanya pembelian terhadap beras itu minim, yang kemudian menaikkan harga pasar. Itu maksudku. Tapi terkadang lucu juga ini. Ada petani padi, dia masih mau membeli beras gitu. Ya itu sebenarnya ini ya, ada juga sistem, ya kita akan bicara komoditi sebenarnya pada taraf itu. Tapi dalam konteks COVID ini sebenarnya ketersediaan yang ada mungkin di Bulog atau di mana gitu kan, dari data BPS itu menjelaskan sebenarnya warga berdaulat sebenarnya. Jadi ada istilah lain juga yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan yang berjuang di soal isu-isu pertanian maupun agraria. Nah itu dikemukakan tahun 96 di pertemuan Roma waktu itu oleh beberapa kawan-kawan di dalam Liga Gerakan Agraria maupun Petani, itu oleh Viva la Campesiana, soal food sovereignty, yaitu kedaulatan pangan. Jadi mereka mengkritisi bahwasanya ketahanan pangan itu hanya pada persoalan sistem produksi maupun sistem konsumsi, dalam artiannya akses dagang, kemudian bagaimana memasarkan. Nah sementara kedaulatan pangan itu sendiri menyentil pada persoalan pangan itu dijadikan sebagai hak atau right to food, seperti itu. Nah kalau dia right to food berarti dia akan membangun kerangka logis bagaimana masyarakat itu bisa bertahan terhadap kondisi di mana kayak sekarang inilah COVID, dan mereka itu gak harus membeli juga, tetapi ternyata mereka memiliki lumbung tersendiri. Nah itu ada beberapa data-data sensus secara statistik yang kemudian tidak dilihat oleh pemerintah tadi. Nah bisa jadi harga meninggi itu disebabkan oleh daya beli yang menurun. Nah daya beli menurun ini banyak faktor kan. Bisa juga mungkin karena dia di PHK, nggak ada uang, akhirnya dia tidak membeli beras. Tapi jangan lupa kalau dilihat dari cerita Bung Usman tadi, benar itu bahwasanya Banyuwangi ini punya lumbung pertanian dan lumbung perikanan. Nah itu menandakan sebenarnya mereka tidak mengakses pasar untuk membeli pangan utama, yaitu beras. Karena mungkin mereka punya stok beras di dalam lahan pertaniannya. Nah bisa jadi mereka mengakses pasar untuk membeli kebutuhan yang lain, ya secondary, misalnya bawang seperti itu, atau minyak goreng dan lain-lain. Nah jadi kalau kita persempit pangan ini pada persoalan komoditi beras maupun gabah, yang sebenarnya Banyuwangi itu sebenarnya mungkin datanya lebih dari ini menurutku gitu, kalau dilihat cerita tadi. Nah itu sih sebenarnya yang mungkin yang harus dipecahkan, apakah kemudian COVID ini akan mengganggu moda produksi. Nah itu penting dilihat, karena kan yang baru berjalan saat ini kan lalu lintas dibatasi, kendaraan umum lagi sekarang kan ditutup nih, kemudian angkutan 50% jumlahnya di dalam yang naik bus misalnya itu hanya bisa 50% penumpang. Nah menurutku ini harus dilihat lebih jauh lagi. Nah kalau ternyata pemerintah tidak membatasi secara tidak langsung, sebenarnya ada permainan politik di sini, di mana warga dibatasi. Misalnya aja sholat, aku tadi sempat jalan, wah ada yang terawih kan, lah yang terawih itu jaga jarak juga cuk. Jadi apa ya, ini seakan-akan orang terawih ini dibatasi gitu kan. Nah pada persoalan ini sebenarnya kritik kita itu harus lebih coba menggali apakah memang dengan adanya pembatasan lockdown itu kemudian membatasi gerak-gerik warga untuk beraktivitas. Karena berproduksi untuk pertanian, berproduksi untuk nelayan itu adalah berserikat.
menurutku. Nah, ketika itu juga menjadi hambatan, ya bisa jadi pertanyaan Bung Willy tadi, bahwasanya COVID ini secara tidak langsung kemudian membatasi akses produksi masyarakat. Kalau aku sih lebih senang menyebut akses produksi masyarakat. Nah, kalau dia udah batasi berarti ada permainan lain, misalnya mengimpor beras ataupun pangan dari luar. Kira-kira itu dulu. Ya. Tapi yang jadi lucu tuh kalau misalnya penerapan PSBB itu seakan-akan kayak aku lihat kemarin tuh waktu ke Rogo Jampi sama teman gitu. Dan itu banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan tuh apa namanya? Pedagang kaki lima dan sebagainya itu kayak seakan-akan ada penerapan jam malam gitu loh. Itu yang kayak menjadi lucu, jam 9 dibubarin sama Satpol PP dan aparat-aparat negara itulah gitu. Nah, kan kita tadi bicara produksi sama konsumsi. Nah, pada konteks ini itu sebenarnya menelisik juga pada kritik kita terhadap konsumsi. Konsumsi akan berbeda konteksnya. Kalau produksi kan kita melihat petani berproduksi di lahan, nelayan berproduksi di laut. Nah, konsumsi ini berarti kita akan melihat masyarakat secara general. Ada pedagang, tukang parkir, ada dan lain-lain. Nah, sebenarnya secara tidak langsung pemerintah juga mematikan ruang gerak ekonominya. Dalam artian kayak gini, kalau ternyata toko-toko tutup, tukang parkir cari uangnya kemana gitu kan. Berarti pada konteks ini sebenarnya bagaimana kemudian tukang parkir itu bisa mengakses pangan dalam hal konsumsi. Nah, sementara petani dan nelayan kita dudukan posisinya dalam segi produksi. Nah, itu maksudku. Pada konteks yang lebih jauh dalam sirkuit komoditas sebenarnya bukan hanya pada bagaimana dia menghasilkan produk, tapi bagaimana kemudian warga lain yang tidak menghasilkan produk untuk mengakses produk itu. Nah, kalau aku sih krisisnya itu akan terletak pada masyarakat yang bukan petani maupun nelayan. Itu menurutku itu yang akan menjadi apa ya bahasanya, kita kategorikan bersama aja menjadi kelompok rentan gitu ya. Rentan dalam mengakses komoditas, rentan dalam membeli makan seperti itu dan ya. Kalau pegawai negeri kan tetap ada gaji dia kan bulanan. Dosen kan juga kan Bung Willy masih ngajar, dosennya masih ngajar kan sekarang? Masih secara online gitu. Secara online. Aku juga masih ngajar secara online. Jadi memang ya kita tetap dapat juga gitu. Nah, kasihannya itu adalah teman-teman yang bekerja di mana hari ini dia bekerja, hari ini dia makan. Kayak tukang parkir, freelance ya, iya, kerja harian kayak gitu. Kerja harian. Teman-teman buruh juga kan kerjanya harian, tukang. Nah, menurutku tidak ini ya. Pemerintah mulai tidak pintar di sini karena dia hanya melihat konteks pembatasan itu bahwasanya stok akan tetap ada, tetapi tidak memberikan akses penuh terhadap masyarakat yang sama sekali, misalnya ada yang kemarin di PHK gitu kan, tokonya ditutup kayak gitu. Nah, mereka nggak mendapatkan pendapatan. Nah, bagaimana mereka bisa makan? Beda konteksnya kalau dia memang petani. Nah, itu sih. Nah, menurutku di sini sebenarnya ada pembiaran yang sebenarnya ya mereka itu harus diberikan subsidi secara tidak langsung. Ya, subsidinya ya pemberian beras kayak seminggu sekali gitu kan, atau jual murah makanannya dan seterusnya. Kalau aku sih melihat seperti itu kira-kira. Untuk sementara gitu sih Bung. Karena menurutku ya pasti yang akan mengalami tingkat kerentanan tinggi adalah masyarakat yang bukan petani dan masyarakat yang bukan nelayan. Nah, kalau
ada pertanyaan lain misalnya, nah terus kalau dia berangsur terus menerus lama, bagaimana nelayan dan petani ini bisa 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 berproduksi ataupun bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah pada akhirnya ini akan mengenal dengan sistem, mereka akan menganut paham subsisten pada akhirnya, tidak akan menjual dan lain-lain, hanya untuk kebutuhan stok pangan untuk sehari-hari. Nah kayaknya kita harus membangun kerangka sistem ekonomi lama, yaitu dengan sistem barter. Nah itu menurutku penting. Sentilan Bung Usman itu kayaknya akan merujuk ke situ, di mana ada hulu dan hilir yang dua-dua memiliki lumbung pangan, baik itu pangan pesisir maupun pangan darat pertanian. Kayaknya penting juga itu dihubungkan, di blend, sehingga mengantisipasi pada persoalan pendapatan yang kian hari 2 bulan berjalan ini mulai mandek. Menurutku kira-kira seperti itu. Jadi kan sebenarnya kalau Bung Usman tadi kan ngomong bahwasanya lumbung pangan di Banyuwangi sendiri dari hulu hilir, dan bahkan ketersediaan pangan juga lumayan banyak gitu di Banyuwangi sendiri. Tapi di tengah pandemi kayak gini yang terjadi degradasi lahan itu terus terjadi gitu loh. Misalnya yang di Banyuwangi sendiri degradasi lahan disebabkan oleh pertambangan emas gitu. Habis itu ada pertambangan galian C ataupun penyerobotan lahan oleh perkebunan ataupun perhutani gitu. Jadi itu gimana gitu terus terjadinya degradasi lahan, sedangkan padahal kalau kita lihat potensi di Banyuwangi sendiri untuk lumbung pangan itu sangat potensi banget kan. Mungkin bisa dari Bung Usman atau Bung Ahmad. Bung Usman itu. Usman udah ngantuk soalnya. Iya, mengenai degradasi lahan, jadi kan konsentrasi ekonomi ini kan agak sedikit rancu dengan potensi wilayah gitu. Kalau kita tarik garis besarnya, potensi wilayah kita dikenal sebagai kawasan agraris, dikenal juga sebagai kawasan maritim. Tapi di desa-desa, di kota-kota begitu, di setiap kabupaten yang didahulukan, yang diprioritaskan itu adalah bagaimana penyempitan menjadikan penyempitan ruang pertanian dan memperbesar begitu lahan-lahan industri. Nah ini kan agak kontradiktif. Nah, berbicara Banyuwangi itu adalah wilayah begitu, wilayah ketahanan pangan seharusnya gitu. Dengan karakter hutan, ada pegunungan sebagai sumber mata air begitu, ada wilayah pesisir begitu. Artinya ketika berbicara kebutuhan pokok, ikan, sayuran, beras begitu, seharusnya dampak krisis itu tidak akan terasa begitu. Ketika hanya makan saja mereka mampu dengan kekayaan alamnya begitu. Nah, itu kan menjadi kekayaan alam. Nah, bukan kekayaan alamnya yang habis, tapi bagaimana peruntukan atau pemanfaatan kekayaan alam itu bagiku yang keliru. Misal begini, coba kita cross check begitu data BPS dari tahun ke tahun, berapa jumlah lahan pertanian gitu. Nah, tahun berikutnya adakah penurunan lahan pertanian atau peningkatan lahan pertanian? Malah kalau bisa dibaca secara bersama begitu, yang akan meningkat
itu malah alih fungsi lahan yang sebenarnya itu lahan pertanian itu malah menjadi lahan ya perumahan, menjadi terutama lahan pertambangan begitu. Apalagi ketika berbicara kebutuhan bertani itu adalah air begitu. Banyak wilayah atau kawasan-kawasan vital sebagai kawasan lindung terutama untuk sumber mata air itu malah berubah fungsi begitu menjadi kawasan-kawasan produksi. Misal pertambangan gitu, pertambangan emas atau di kawasan Ijen adanya geotermal gitu. Artinya kan ini juga bisa menyebabkan, bisa jadi secara radikal begitu bisa menyebabkan gagal panen karena kebutuhan air itu tidak seimbang, berkurang begitu. Ini kan yang perlu dihitung juga. Saya kira model ekonominya yang juga diperbaiki. Untuk ketahanan pangan yang disampaikan Bung Ahmad tadi itu saya kira cukup merepresentasikan bagaimana kebingungan negara, pemerintah merespon dampak dari gejala pandemi COVID-19 ini gitu. Negara kan tidak pernah melibatkan masyarakat lokal sebagai masyarakat yang memahami atas wilayahnya untuk memajukan gitu. Tapi tergolong kebijakan itu instruksionis gitu. Ya instruksi ini ada lahan pertanian, ada investor atau pengusaha yang mau merubah lahan itu dan masyarakat tidak sebagai objek. Nah, Memaksa gitu ya. yang menentukan adalah negara. Tapi negara tidak membaca bahwa lahan pertanian itu produktif dan berapa sumbangan pangan lahan pertanian itu untuk masyarakat. Nah, ini kan yang menjadi problem. Sedangkan model pembangunan kita masih developmentalisme banget gitu. Jadi model pembangunan, jadi tingkat kemajuan bangsa Indonesia itu masih menggunakan patokan pembangunan gedung, pembangunan pabrik-pabrik begitu. Sedangkan mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat pertanian. Nah, ini kan yang menyebabkan ketimpangan. Akhirnya masyarakat pedesaan berkumpul di kota gitu mencari pekerjaan karena di desanya bertani itu dianggap sudah bukan hal yang menggiurkan lagi, Kuno ya, kayak sudah dianggap hal yang kuno dan segala macam begitu. Itu kan sehingga penumpukan masyarakat di kota akhirnya kota itu menjadi hal yang menjenuhkan begitu. Nah, saat krisis itu terbukti pedesaanlah yang kuat begitu, yang tidak terlalu mengalami rolling ya, tidak terlalu mengalami loncatan cukup besar ya di desa. Masyarakat pedesaan masih cukup kuat. Cuman akses terhadap pangan antar hulu hilir itu terhambat gitu. Tapi kalau masyarakat perkotaan, karena masyarakat perkotaan itu murni 90% masyarakat konsumtif gitu. Jadi apa yang dia makan itu bukan dari hasil produksinya, beli. Akhirnya mereka mengalami cukup terasa tentang apa yang terjadi di kita hari ini tentang dampak COVID-19. Itu sih yang perlu dihitung. Nah, tentang ketahanan pangan
Nah, seharusnya kan juga desa itu harus dilibatkan, atau masyarakat petani, masyarakat nelayan itu juga harus dilibatkan. Dilibatkan dalam artian mereka juga harus bisa menswasembadakan pangannya gitu. Harus bisa menswasembadakan pangannya, keterlibatan mereka untuk menentukan apa yang ingin mereka produksi, apa yang ingin mereka konsumsi, dan apa yang ingin mereka tukar dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak mereka produksi tapi diproduksi oleh baik petani lain atau yang didapat oleh nelayan di pesisir begitu. Nah, cuman kan selama ini itu tersentral atau terkonsentrasi begitu di model-model produksi kapitalistik gitu. Ya, petani dia memasrahkan hasil produksinya ke perusahaan gitu. Itu tengkulak. Atau tengkulak. Ya, di masyarakat pesisir juga memasrahkan hasil tangkapannya ke tengkulak gitu. Lalu dia membeli hasil pertanian dari wilayah lain yang itu sudah mengalami peningkatan harga. Begitupun dengan masyarakat pesisir. Monopoli itu yang menyebabkan ketergantungan masyarakat desa itu dengan pola-pola yang cukup cukup praktis gitu. Pola-pola yang cukup praktis. Nah, ini sudah teruji hari ini akibat COVID-19 ini juga menjadi ujian bagi pemerintah bahwa ya yang memiliki proteksi, yang memiliki kekebalan untuk bertahan hidup itu ya akhirnya masyarakat pedesaan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ini ada tambahan Bung Ahmad? Ada mungkin sedikit ya. Wah ini Bung Willy ini semangat banget ya. Iya, kan karena bulan Ramadan gitu. Sambil menunggu Menunggu sahur ya. Wes. Sahur. Jadi gini sebenarnya. Kita kembali lagi kritisi dengan sebuah pertanyaan. Apakah ketersediaan pangan ini ada kaitannya dengan apa tadi bahasanya? Degradasi lahan. Jelas, ini sesuai dengan studi saya ya. Asik. Jadi demografi itu kemudian density demografi itu kemudian ini kita bicara sistem ekonomi makro dan mikro sebenarnya. Jadi semakin banyak permintaan itu akan semakin banyak penyediaan produksi yang harus dihasilkan. Dalam artiannya semakin banyak kebutuhan yang harus kita sediakan. Nah, di Jawa sendiri khususnya kalau kita bicara konteks Banyuwangi itu sejak tahun 90-an itu sudah mengalami degradasi lahan pertanian secara tidak langsung. Nah, di mana ya bisalah dicek di beberapa data BPS. Nah, yang kemudian secara tidak langsung itu misalnya di zaman Pak Soeharto itu kita swasembada pangan gitu kan. Akhirnya petani harus menanam gitu kan. Revolusi apa? Revolusi hijau. Tapi Hijau. yang kemudian di Bapak Jokowi saat ini itu pun menerapkan hal yang sama juga gitu kan. Pencetakan lahan sawah baru di seluruh Indonesia dengan jumlah sekian juta hektar. Nah, yang ternyata dengan yang sudah berjalan saat ini ternyata tidak menjamin apa yang sudah dilaksanakan kemarin itu bisa dihadapi pada kondisi saat ini. Pandemik ini bukan hanya pada persoalan lokal Banyuwangi, lokal Bali, lokal Jawa Tengah, Jogja dan Jakarta, tetapi global seluruh negara gitu. Nah, kalau kemarin di catatan beberapa tahun terakhir itu Indonesia masih mengimpor beras, ini membuktikan bahwasanya saat ini mereka nggak bisa melakukan impor gitu kan.
terbukti karena semuanya pandemi juga kan, mengalami COVID gitu. Vietnam apalagi, dan di beberapa tempat yang lain. Nah, dalam artiannya sebenarnya kita bicara soal degradasi lahan, ini banyak degradasi lahan. Jadi perubahan alih fungsi lahan kalau bahasa pemerintah gitu kan. Nah, biar apa referensinya jelas. Biar mereka kita anggap pinter gitu. Nah, jadi Hati-hati loh. Ini negara demokrasi loh. Ntar dihukum. Ya lanjut. enggak, ini sesuai dengan Permen 2011 kan, yang kemudian keluar terkait dengan alih fungsi lahan, yang sebenarnya secara tidak langsung di satu sisi pemerintah secara beretikat baik untuk melakukan penambahan lahan sawah untuk meningkatkan kualitas pangan dan kebutuhan pangan baik lokal maupun nasional. Tetapi di satu sisi yang lain juga secara beriringan pemerintah itu kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan maupun mengeluarkan izin-izin untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan kegiatan-kegiatan ekstraktif mineral dan gas, kemudian pembangunan untuk macam-macam pokoknya, yang kemudian keberlanjutan sumber daya alam itu ternyata merusak atau rusak seperti itu. Nah, ini ada kaitannya sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa secure terhadap food itu sendiri, maupun kita sovereignty, berdaulat atas pangan, itu kembali lagi terhadap kita melihat kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Jadi sebenarnya dalam proteksi ruang kita bisa menyebut ini sebagai inkonsistensi ruang sebenarnya. Jadi ada tumpang tindih di satu sisi untuk meningkatkan pangan, mencetak lahan sawah, tetapi di satu sisi menambah perizinan-perizinan untuk kegiatan-kegiatan ekstraktif baik di darat maupun di pesisir itu masih tetap berlanjut. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya besar, dan wajar kalau pemerintah saat ini kebingungan bagaimana kemudian bisa menyediakan pangan secara menyeluruh, baik itu di lokal maupun di nasional. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi pada konteks Banyuwangi, kalau ternyata pemerintah itu benar-benar paham betul dengan ketersediaan sumber daya yang ada di Banyuwangi khususnya, sebenarnya tidak perlu ada permintaan kebutuhan pangan dari luar Banyuwangi. Tinggal bagaimana pemerintah itu mengkondisikan dan mengkoordinasikan itu terhadap desa-desa yang ternyata memiliki sumber atau lumbung pangan itu yang besar. Nah, kiranya seperti itu, sehingga tidak ada istilah import lagi dari luar sebenarnya. Nah, itu yang menjadi tantangan besar. Tapi kalau kita melihat aktualisasi yang saat ini, sebenarnya kerusakan sumber daya alam saat ini sejalan dengan krisis pangan kita saat ini. Nah, buktinya misalnya di beberapa tempat warga itu akhirnya melakukan beberapa adaptasi pengolahan lahan itu, baik itu di kemiringan maupun di lahan yang kekurangan air, dengan sistem-sistem pertanian yang tradisional. Mau tidak mau harus seperti itu, pola bertaniannya harus beradaptasi. Dikarenakan kalau saya merubah transformasi kerja, pada akhirnya saya akan berhadapan dengan sulit untuk membeli bahan pangan. Tapi kalau saya tetap menjadi seorang petani, berarti saya harus beradaptasi dengan bagaimana saya mengelola lahan itu. Jadi dilematik sebenarnya. Kalau kita harus melepaskan lahan pertanian gara-gara kegiatan ekstraktif, ya kita akan menjadi masyarakat biasa yang hanya bergantung pada penghasilan harian maupun bulanan. Yang pada akhirnya dengan kondisi seperti ini kita kesulitan juga untuk mengakses pasar. Nah, itu sebenarnya. Jadi kontekstual kedaulatan pangan ini tidak hanya melihat pada bagaimana prasarana dan bagaimana produksi dan bagaimana adanya penyaluran dalam sistem perdagangan. Tetapi kedaulatan pangan itu adalah sebuah hak gitu. Nah, kalau kita dilekatkan pada hak asasi manusia, hak masyarakat untuk mendapatkan pangan, hak untuk masyarakat untuk mendapatkan pangan yang bergizi dan seterusnya.
dan bagaimana juga dia memilih makanan maupun yang akan dihasilkan atau diproduksi pada konteks petani. Nah, bagaimana yang bukan petani? Nah, itu tadi pada gejala saat ini kan, krisisnya saat ini yang akhirnya di beberapa kawan-kawan itu mengkampanyekan solidaritas pangan itu pada masyarakat yang rentan. Nah, bila kita menelisik lebih jauh, yang rentan itu adalah masyarakat perkotaan, masyarakat urban, karena di kota sudah tidak ada lagi lahan pangan. Dalam artiannya sawah tidak ada, perkebunan tidak ada, ya urban, sangat urban, dan ya mereka caranya hanya membeli seperti itu. Nah, di satu sisi degradasi lahan itu bukan hanya terjadi di pedesaan, tetapi di kota juga mengalami degradasi. Dalam artiannya lahan-lahan pekarangan itu sudah tidak ada di kota-kota besar. Jakarta pekarangannya beton semua kan, mau nanam apa dia untuk memenuhi kebutuhannya yang hanya harian misalnya, otomatis dia mengganti cara pembunuhannya dengan melakukan kerja seperti itu. Ya kerjanya ya entah dia paruh waktu dan lain-lain untuk dapat membeli pangan. Nah, itu sih sebenarnya yang perlu dikritisi, yang sampai saat ini belum ada ya bantuan dari pemerintah untuk ke sepengetahuan Bung Willy, kira-kira gimana, udah ada nggak? Kalau menurut berita-berita ya ataupun media-media mainstream itu ada, tapi nggak tahu sih di lapangannya kayak gimana. Seperti apa ya? Wah, kasihan juga ya. Udah miskin, nggak dirawat negara lagi. Ya Allah. Iya, padahal kalau kita kembali kepada kedaulatan pangan, kalau kita kembali lagi kepada kedaulatan pangan, sebenarnya bahwasanya negara itu harus bisa memberikan bukan hanya akses, tetapi memberikan, bukan bantuan sih istilahnya, tetapi ya tanggung jawab negara untuk memberikan itu kepada warga negara. Makanya pangan itu harus diletakkan sebagai hak. Kalau dia diletakkan sebagai komoditas, bahasa kasarnya kamu kalau nggak kerja nggak makan, akhirnya pada konteksnya seperti itu. Tapi kalau diletakkan pada hak, otomatis bagi teman-teman yang di kota yang kerjaannya tidak berhubungan dengan pangan secara langsung, yang hanya bekerja sesuai dengan upahnya, dengan tenaga kerja yang dia keluarkan, otomatis harus mendapatkan uang dulu untuk mengakses pangan. Nah, menjadi masalah pada saat ini terjadi pembatasan jam malam dan seterusnya. Akhirnya itu menjadi dilematik juga kan, mereka untuk mendapatkan penghasilan untuk mengakses pangan. Nah, ini yang harus dilihat lebih jauh. Nah, kalau ternyata pemerintah menganggap COVID ini sebagai yang akan berdampak pada krisis pangan, berarti pemerintah telah mengalami kegagalan 5 tahun terakhir dalam meningkatkan sumber daya pangan, yaitu lewat pencetakan sawah. Menurutku kira-kira seperti itu. Ya karena udah larut malam ya ini ya. Udah mulai jam berapa ini? Wah, udah mau mencapai jam 12 gitu kan. Udah waktunya kita untuk tahajud dan sebagainya lah, untuk ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan di saat bulan Ramadan kan. Kalau dimaterialkan itu kayaknya pahalanya berlipat ganda gitu. Jadi yang mungkin sesi terakhir ataupun jadi pertanyaan gitu loh. Kita nggak tahu di Banyuwangi sendiri yang positif itu kan udah 3. 1 meninggal, 1 sembuh, dan 1-nya lagi masih dalam perawatan kayak gitu. Kita kan nggak tahu kalau ngelihat penanganan dari pemerintah sendiri itu kayak gimana ya. Saya sebagai rakyat gitu, asik kayak pesimis gitu. Ini pandemi ini akan selesai dengan cepat gitu. Kalau emang bener-bener dan pandemi ini masih berlangsung lama dan akan terjadi krisis, kira-kira yang harus dilakukan rakyat itu seperti apa? Karena kayaknya
negara tidak akan menyelamatkan. Mungkin dari Bung Usman. Gimana gimana Aku aja dulu ya. Ya, Bung Ahmad. Karena aku keburu mau ada pertemuan selesai ini. Sibuk amat ya. Iya. Udah ini kan ngalah-ngalahin DPR gitu. kita udah punya jam malam, jadi mau nggak mau segala aktivitas itu harus diselesaikan pada malam hari. Dan Ya, kita harus ngikut lah himbauan pemerintah ya. Kalau himbauan aja sebenarnya nggak cukup sih. Iya. Sampai tindakan. Jadi gini sebenarnya. Nah, kalau pertanyaannya menuju ke situ, ada yang meninggal sekian, kemudian penanganannya seperti apa. Nah, sebenarnya ada yang perlu kita pertanyakan secara seksama. Di mana teman-teman yang berhubungan dengan kesehatan sebenarnya. Jadi misalnya puskesmas dan lain-lain. Karena kan kalau kita bicara distribusi kesehatan, sebenarnya hampir seluruh desa, kecamatan sendiri itu memiliki puskesmas. Nah, kenapa puskesmas itu sedikit dalam tindakan, lebih banyak itu berada di dalam ruang-ruang perbatasan atau perbatasan kabupaten, perbatasan provinsi. Nah, adanya di situ. Sementara di desa tidak ada puskesmas yang aktif secara menyeluruh. Nah, terkait dengan apa yang harus dilakukan, ya sebenarnya kita harus tetap berpikiran positif, karena ini bulan Ramadan kan, nggak boleh suzon, nggak boleh suzon. Jadi etikat baik itu harus tetap kita bayangkan, walaupun hanya sampai sebatas membayangkan. Ya pasti ada apa yang akan dilakukan oleh teman-teman pemerintah. Tetapi di satu sisi yang aku sebutkan tadi, bahwasanya pangan ini bukan hanya pada persoalan distribusi terkait dengan pasar dan konsumsi. Yang sebenarnya yang harus dipahami adalah bagaimana kemudian kita menguatkan kawan-kawan kita yang di desa, baik itu petani maupun nelayan, untuk saling bahu-membahu. Ya kalau bahasa Indonesianya gotong royong ya dalam kondisi saat ini. Karena kalau kita lihat saat ini, hampir seluruh kejadian, bukan hanya pandemik, tapi di kejadian-kejadian sebelumnya, misalnya bencana dan lain-lain, pemerintah itu sifatnya itu simptomatik sebenarnya. Jadi merespon ketika itu terjadi, atau merespon krisis pangan dalam konteks Bulog sudah habis stoknya, atau kekeringan, akhirnya melakukan impor. Tetapi tidak ada upaya untuk melakukan penguatan jauh-jauh hari terkait dengan bagaimana kita memiliki pangan itu secara berkelanjutan. Nah, menurutku untuk merespon saat ini perlunya adanya solidaritas antara petani maupun nelayan yang saling membahu terkait dengan menyalurkan distribusi pangan itu sendiri. Entah misalnya sifatnya barter sih aku mikirnya. Jadi dari nelayan barternya ikan, nelayan barternya beras ataupun buah, yang kemudian itu disalurkan kepada kawan-kawan yang membutuhkan, ataupun dijual dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat, khususnya yang di kota. Kira-kira seperti itu sih menurutku. Ya, tapi kan kalau krisis kayaknya uang itu udah tidak berlaku gitu kan. Iya, di sini akhirnya kita bisa bicara bahwasanya uang itu tidak bisa untuk dimakan. Kita butuh pangan, bukan pertambangan. Ya, Bung Usman gimana? Pertama, pemerintah belum siap begitu, responsif, belum siap menghadapi pandemi COVID-19. Mulai dari masuk awal pandemi atau virus corona ini, mereka menganggap ini hal yang candaan. Ada menteri yang bilang dimakan sekalah sama lode dan segala macam begitu kan. Sampai pada akhirnya terjadi, menciptakan kegaduhan respon begitu. Dan juga kebijakan-kebijakannya begitu bisa kita simpulkan adalah
kebijakan sentralistik, tidak mempercayai begitu, tidak mempercayai pemerintah kabupaten untuk mengatur wilayahnya untuk menyelamatkan penduduknya begitu. Nah, yang kedua adalah sistem ekonomi kita kan bertuhankan atau bertumpu pada investasi gitu, pada investor gitu. Nah, sedangkan kegaduhan kebijakan yang terjadi adalah mereka mengeluarkan kebijakan social distancing lah dan segala macam gitu. Batasan orang berinteraksi begitu. Tapi mereka juga berpikir ganda untuk menyelamatkan bagaimana usaha-usaha skala besar ini tetap jalan begitu. Usaha-usaha skala besar kan membutuhkan tenaga kerjanya pulang berinteraksi dengan keluarga anak, gitu. Lockdown juga tidak mau ngelockdown, bahkan membatasi orang untuk kembali ke rumahnya. Secara alamiah kan rumah itu adalah tempat paling aman gitu. Nah, karena negara masih berkiblat kepada ekonomi investasi, akhirnya mereka tidak mempercayai atau pemerintah tidak percaya kepada pembangunan di pedesaan begitu. Kalau saya secara ekstrim lebih baik pulangkan semua pekerja-pekerja yang menumpuk di perkotaan di desa masing-masing begitu, lalu perkuat sistem ketahanan pangan di desa berupa produksi pangan gitu, menjadikan lahan-lahan itu menjadi lahan-lahan pangan, sehingga tidak juga responsif apa yang dikatakan Bung Ahmad tadi bahwa ada tumpang tindih kebijakan. Akhirnya jadi kacau balau. Misal begini, Jokowi hari ini mencanangkan untuk pembukaan lahan baru untuk pertanian gitu. Tapi di satu sisi begitu gencarnya investasi mengincar lahan-lahan produktif untuk dialihfungsikan atau dirubah itu menjadi kelola baru, bukan lagi pertanian tapi bisa pertambangan dan segala macam, itu kan bertolak belakang gitu. Seharusnya negara harus berani mengambil kebijakan secara ekstrim bahwa bangun wilayah pedesaan masing-masing begitu. Tentu juga tetap mengedepankan protokol kesehatan begitu. Sementara kan kebijakan hari ini yang lebih dominan dalam penanganan COVID-19 ini malah bukan dari kawan-kawan kesehatan, dari TNI, Polri, lebih parahnya lagi mereka membayar buzzer gitu kan. Itu kan juga bagiku tidak kesalahan penempatan anggaran gitu, itu hanya buang-buang saja gitu. Itu kan juga parah. Akhirnya apa? Masyarakat kota yang sekarang lagi mengalami ketakutan, lagi stres gitu, tidak dari pekerjaan di PHK, tidak bisa pulang, uang menipis, sedangkan kebutuhannya masih tetap begitu. Mereka tidak bisa pulang, terproteksi di wilayah kerja mereka. Akhirnya juga mendapatkan
kebuntuan dan tingkat stres yang tinggi, tapi negara juga tidak bisa konsisten bagaimana usaha-usaha skala besar itu ditutup untuk menghindari interaksi penyebaran COVID-19. Kalau mau ekstrim-ekstriman, kembalikan saja para pekerja itu ke desa-desa, lalu controlling pemerintah itu untuk bagaimana membuka lahan-lahan baru, karena bagiku ketahanan pangan bukan hanya soal bagaimana menghadapi pandemi, tapi juga bagaimana soal pemulihan pasca pandemi. Begitu kira-kira. Pemulihan pasca pandemi ini yang bisa saja membuat struktur sosial baru gitu. Akhirnya masyarakat desa akan berbondong-bondong lagi secara bersama ke kota, lapangan pekerjaan semrawut begitu. Nah, itu bisa menyebabkan juga krisis sosial pasca virus corona ini selesai. Ya, jadi begitu kawan-kawan podcast malam ini ya. Terima kasih kepada Bung Ahmad ya yang jauh-jauh dari Jakarta ya kan, melewati beberapa kota yang PSBB banyak pengamanan. Iya. Akhirnya 2 nyampein. bulan terakhir juga. Aduh, ya Allah gitu kan. Kalau mungkin saya dapat simpulkan sedikit gitu bahwasanya kita tidak bisa berharap lebih terhadap pemerintah. Yang mampu menyelamatkannya adalah hanya rakyat, bantu rakyat, gotong royong seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahur ya. Postingnya kapan dulu?